Laporkan tuh satu Permadi sama anak kos saya, dan satu itu PPAT-nya, karena saya punya bukti apa yang tadi kan. Notaris PPAT saya itu dapat 1.500.000 Pak. Ini yang ada fee-nya 1.500.000. Terus dieret-eret gini, mana ada notaris PPAT yang mau nerima kerjaan 1.500.000 tapi dieret-eret sampai TV-nya apa sampai TV nasional masuk, TV One, Metro TV, Cak Soleh, apa semua kan seakan-akan PPAT notaris yang salah. Loh, kita ini hanya sebatas petugas. Bu Maria. Oh. Ya. Ini apa ceritanya kok sampean ini? Ceritanya gimana dulu itu? Ini anak kosnya di mana sekarang? Di rumah sampean? Dulu di Tenggilis Permen. Oh, di Tenggilis Permen. Sering main ke sini. Terus di Kembangan. Oh, di Kembangan. Terus Bahkan di rumah dihukum. Nah, terus dananya Mbak, loh itu kan punya SK pensiunan. SK pensiunan. Tak bantu, terus Kang Kopin. SK pensiunan. Ya, Terus dia cair. cair. Saya relokasi. Ya, setelah relokasi ini hampir selesai. Aku pastor bilang, ini sudah jadi 3 tahun, saya ada beli SKS. Saya setuju sama Bapak, karena nanti kontrak-kontrakan. Ya, nah hampir finish saya ke rumah belakang. 50 meter. Nah, dan 50 meter. Ya. Apa ya? Setelah itu anak kos saya sama Lima Topadi datang, Bu, ini pegawainya PPAT yang akan bantu pecah. Yang akan bantu pecah. Secara lisan. Pegawainya PPAT. Yang akan bantu pecah. Permadi PPAT. Bukan Pegawainya. Pegawainya PPAT yang akan pecah. Ya. Terus tanda tangan. Tanda tangan. Ibu nggak baca? Ya. Kos di Tenggilis mana Bu? Tenggilis Permen 4B dekat Metropolis. Rumahnya Ibu ya. Nah, terus di sana dia ngajak usaha laundry bersama. Nah, karena itu belum ada IMB-nya, dia nawarkan diri bahwa bantu ngurus IMB, gitu ya. Terus dia sering main di sini tempat dia. Terus rumah itu bisa dikembangkan. Bagaimana caranya? Direnovasi, Bu. Jadikan 3 ruko. Kan kalau 9 kali itu kan pas 3 kali. Terus dananya dari mana? Ibu kan punya SK pensiunan, bisa pinjam ke Bukopin, nanti saya bantu. Jadi dia bantu pinjam itu. Oke, setelah cair 2018 ya Mas Sam, saya bangun ini ya toh, hampir selesai saya pindah di rumah belakang 100 meter lah dari sini. Nah, setelah saya pindah di rumah belakang, dia itu punya otak lagi, Bu, ini SHM-nya pecah ya jadi 3 karena sudah jadi 3 ruko, ya dong. Nah, dipecah loh Mas, bukan hibah loh, pecah. Saya setuju, karena apa? Kalau ada orang kontrak, orang beli kan enak kan, sudah sendiri-sendiri. Dia sama Permadi, pegawai PPAT, datang ke rumah mengenalkan, Bu, ini pegawainya PPAT yang akan bantu pecah secara lisan dia. Secara lisan. Akhirnya di rumah, karena sebelumnya saya setuju kalau pecah, saya serahkan SHM 14 itu untuk pecah, tanda terimanya kayak itu tadi. Ya, untuk dipecah ya, bukan itu gitu. Lah, setelah saya katakan, ini nggak pernah muncul. 2018, 2021 baru dia muncul. Siapa itu Bu? Yang nggak pernah muncul siapa Bu? PPAT. Oh, Pegawai PPAT ya? Siapa namanya? PPAT, Permadi. Permadi ya. Nah, karena nggak pernah muncul, saya kan bingung ya Mas ya. Tahun 2021 dia ke rumah ngomong, Bu, itu sudah dipecah, jadi 3, 2 dibeli sama PPAT. Ya, setelah itu saya kan bingung Mas, saya kan nggak punya bukti apa-apa, cuma kopi dari SHM-nya belum pecah ya, sama tanda terima itu tadi. Nah, setelah dapat bukti itu, terus saya melangkah ke Petun. Di Petun saya ngajukan gugatan lah itu baru tahu kalau ada hibah. Hibah, nah saya kan juga bingung ya, ada hibah. Nah, ternyata atas nama hibah berarti? Ya, saya tuh menghibahkan Putri ini yang memproses karena dia sebagai saksi. Gitu. Oke, setelah Petun NO hasilnya sampai ke banding sampai kasasi. Tapi saya juga
karena saya sudah tahu kan alamat sama nama PPAT ya, dari waktu sidang itu ya, saya ke PPAT minta kopi salinan, tidak diberi. Akhirnya langkah saya itu ke Polrestabes. Yang menghandle yang ada menaruh kecurigaan, karena saya datang, saya tanda tangan sama PPAT, saya hadir dibacakan, ya apa ya, hubungan itu harmonis gitu loh, maksudnya kayak saudara. Buktinya Bude manggilnya ya Bude, bukan manggilnya Bu Maria. Kalau Bu Maria mungkin saya ada kecurigaan ya, karena kan saya juga manggilnya Bu Maria, tapi ini manggilnya Bude. Bude, ini ada notaris PPAT mau tanda tangan. Nah, kita bacakan ya, mungkin dari unsur usia ya Pak ya, mohon maaf, dari unsur usia yang terbilang lansia. Jadi kalau dari sisi fokus kan beliaunya wis manut sama Bu Trinya tadi, bener-bener manut sekali sama Bu Tri. Jadi ya saya baca dibacakan sama PPAT, saya sodorkan untuk tanda tangan, ya tanda tangan. Makanya sempat ikut Bu Maria, sempat ikut ke kantor? Enggak, tanda tangannya di rumah. Oh, di rumah. Makanya fotonya kan di rumah. Kita kan sepanjang tanda tangan di rumah kan nggak ada masalah, karena kan kantor dekat sini. Cuma kan karena lansia, sepanjang para pihak menghendaki nggak ada masalah, karena aturannya PPAT itu nggak boleh kalau di luar area, kan areanya Surabaya, jadi ya nggak menyalahi. Makanya dari sisi kode etik pun kita sudah disidangkan, kita sudah sesuai. Kalau dibilang aktenya salah kayak apa, ya itu ya monggo disidangkan lagi aja. Intinya kalau ada keberatan ya disidangkan aja. Intinya kan kita ada lembaga sendiri, pengadilan. Sedangkan pengadilan kita sudah sidang sampai Mahkamah Agung. Artinya kan kalau dari sisi produk ya sudah sesuai. Cuma dari sisi teknisnya saya tidak tahu isi hatinya Putri sebenarnya seperti apa, saya tidak tahu. Begitu buku ini dijual, saya beli 2, satunya dibeli orang lain, laku semua, menghilang. Sudah, jadi sampai hari ini masih nyari juga. Kalau kepolisian ya bukan nggak kerja, ya kerja nyari, karena kan banyak tuh Pak warga Indonesia itu nyari. Itu pada waktu itu tanda tangan di rumah itu surat hibah itu ada Putri, ada itu ya, ada anaknya juga saksinya Mas Teguh namanya. Jadi semua ya prosedural Pak, buat apa kita iya berdasarkan hibah itu akhirnya Masnya menggarap surat dari itu ya. Karena dari awal WA itu tadi Pak, ada chat WA-nya minta, Mas tolong minta buatkan akte jual beli, saya bikinkan. Terus minta bikinkan hibah, ya saya bikinkan hibah. Ya saya datang, jadi nggak ada menaruh kecurigaan untuk kemana-mana. Karena untuk harganya dijual kan lebih murah di pasaran katanya. Wah, terus jenengan yang ngurus tapi yang jenengan yang beli. Makanya sebenarnya sekongkol itu menurut saya gimana? Jenengan yang Kan yang ngurus seperti kan sampean. Terus yang beli kan juga sampean. Iya. Makanya dianggap persokolannya salah satunya itu. Nah, monggo. Jadi saya ini nggak sekali 2 kali beli aset. Saya ini ya mohon maaf, beli aset itu ya puluhan. Tapi memang saya jual lagi. Ya benar, jual beli. Di mana saya mendapatkan aset-aset tersebut itu kebanyakan itu dari klien saya sendiri menawari. Cocok saya beli, kalau nggak cocok ya sudah, buat apa? Toh juga kita ini akadnya kan jual beli Pak. Ini artinya kesepakatan. Saya pembayaran lewat bank KPR. Bank itu transfer langsung ke rekeningnya Putri. Kalau saya tahu dari awal ini masalah, buat apa saya beli? Logikanya saya beli nggak murah loh Pak, harga pasar. Kenapa? Jujur aja ya Pak ya, kayak Putri ini kan mulutnya memang manis banget nawarinya, ya fair-fairan aja. Buktinya SK-nya Bu Maria dijaminkan, uangnya dikasih no Putri. Buat apa? Itu kan orang lain, dia aja sudah ketipu, apalagi saya ditawari Pak. Beliau ini mengenal istri saya seorang dokter, ibu rumah tangga tapi nggak praktek. Dia di panas-panas, Mas, istrimu itu kok dokter, kok di rumah aja praktek lah, ini belian buat praktek ya. Bu, saya nggak punya uang, gampang, nanti tak masuk no bank. Jadi semua bank itu yang ngurusi Putri semua, karena relasinya Putri bank itu banyak. Yang ketipu-ketipu ini juga banyak, karena bank juga. Jadi BPKB dijaminkan apa semua, uangnya Putri ambil dan diambil. Jadi bukan pemain kelas baru banyak. Jadi kemarin sudah pada waktu laporan di Polrestabes itu masih juga diperiksa juga ya? Diperiksa semua netral. Kalau semua saya ditetapkan tersangka loh, ya saya juga beli ya, kecuali saya nggak bayar, bukti transfer saya nggak ada, ya mungkin ada persengkongkolan.
buat apa saya beli tanah bermasalah itu, buat apa? Kan logikanya saya ya bikin Masnya hidup tenang. ini Mas. apa namanya korban juga gitu Iya, dari cuman putri saya gitu. juga korban, Mas. Yang saya beli juga harganya sama, Pak, 500, Mas. Justru Oh, 500. Itu ngurus di notaris apa mas? Mana mas? yang mana? PPATK-nya di mana? Di Pak Ruswayo ini sih di kantor yang deket sini. Oh, Ruswahyono. Ruswayo. Jadi semua ya itu tadi Pak, apa? Sebenarnya dari kantor nggak mempersulit Pak, cuma karena Bu Maria ini yang mungkin sudah apa ya Pak ya, sudah sana lapor sini, kita kan juga ketakutan nih kita dari sisi PPAT kok disudutkan banget karena putrinya kan nggak ada sampai sekarang. Kan ngurusnya ke putri harusnya, kita netral lah Pak. Kalau ada pihak-pihak kok seakan-akan putri nggak ada, yang dikejarnya ada ini notaris ada, kantornya ini, stafnya ada, jadi seakan-akan saya aja yang diubah, padahal ya kita kan hanya sebatas petugas Pak. Notaris PPAT saya itu dapat fee 1.500.000 Pak. Ini kan ada fee-nya 1.500.000. Terus dieret-eret gini, mana ada notaris PPAT yang mau nerima kerjaan 1.500.000 tapi dieret-eret sampai TV-nya apa sampai TV nasional masuk, TV One, Metro TV, Cak Soleh, apa semua kan seakan-akan PPAT notaris yang salah. Loh kita ini hanya sebatas petugas. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali di Surabaya. Mungkin dulu-dulu nggak terekspos. Begitu melihat sosial media saya bahwa banyak hal-hal yang mungkin dianggap ini sepele atau mungkin dihiraukan begitu saja, tapi satu hari ini saya mendatangi ada 3 kasus seperti ini. Salah satunya adalah Permadi juga yang di Metuan kemarin, yang tadi itu saya kesana. Soalan ini yang harus kita lakukan untuk benar-benar secara objektif melihat bahwa persoalan ini persoalan yang harus ditangani secara serius. Ini tolong juga Polrestabes segera menyelesaikan persoalan itu. Langkah pemerintah kota untuk hal ini biar nggak terjadi sosialisasi atau apa? Kita menghimbau dari semua warga Polrestabes jangan gampang untuk dimintai tanda tangan. Seperti tadi Petri katanya yang kos di sini, mereka bisa membalikkan nama, memecah apa itu surat-surat tanah, bahkan sampai yang lebih bagus lagi mereka bisa menjual tanpa sepengetahuan si pemilik asli. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati ya. Tanda tangan itu penting, jangan digabah dan dibaca betul. Apapun kepada siapapun, bentuk surat apapun harus terbuka. Bukan persoalan atau Kita belum bisa melihat persoalan atau enggak. Tapi Tri ini kan tadi diperlihatkan memang mereka ini ya juga sebagai pemain untuk menipu sana sini. Korbannya juga kan, yang namanya Tri siapa tadi? Tri Ratna Dewi. Tri Ratna Dewi, jenenge api, tapi penipu. Dalam hal ini Pemkot sangat sejak ya terhadap dia. Oh iya, makanya tadi Permadi yang di sana bilang ini nama dia ngaku. Nah ini tadi juga begitu ya, tuntutannya kan barang-barang yang langsung ganti. Tapi kalau sudah masalah proses di Polrestabes ya Polrestabes kemenangan itu. Ya, oke.